Hmm. Baru mau masuk beliau Bu Haji. Sebentar, beliau baru mau masuk. Halo, cek. Alhamdulillah, yang kita tunggu-tunggu. Dengaran suaranya, Bu Haji? Kedengaran? Kedengaran, Baik. Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Baik. Apa kabar? Ini ngantuk kayaknya. Baik. Eh, kita mulai saja ya. Soalnya di Saudi Arabia sekarang lagi jam 1.50 dini hari. Masya Ya, Allah. Demi siap baik. umroh ini. Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ini suaranya jelas? Kedengaran Jelas Ustadz. Ustadz. Jelas. Jelas. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Wah, walafiat. sehat. Sehat. Insya Allah. Ini banyak sekali ini ya. 20 28-an orang, Masya Allah. Ini belum Sudah semua, Ustadz. belum semua. Baik, Iya. baik. Kita mulai dari mana ini? Saya kurang tahu juga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini waktu Indonesia ya, jam berapa sekarang Bu Haji? Izin maaf. Jam Hampir jam 7 Ustadz. Oh, jam 7. Jakarta. Di Jakarta Baik. mau jam 6. Oh, ada yang di Jakarta ini. Ya, Baik. Alhamdulillah pagi ini ya di waktu Indonesia sudah pagi ya, alhamdulillah, dan di waktu kami sekarang ini alhamdulillah bisa merasakan puasa taraweh dan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan siapapun itu Bapak Ibu yang sedang ikut di majelis kita ini yang ataupun nanti keluarga-keluarganya yang mendengarkan ataupun saudara-saudara yang mudah-mudahan bisa ikut dalam Ramadan tahun depan insya Allah di dua kota suci baik di kota Madinah ataupun kota Mekah. Amin. Amin ya rabbal Allahumma amin. alamin. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah rabbil alamin. Ini ceritanya sebenarnya saya diminta untuk ngisi kajian sama Mbak Lela ya. Cuma saya ngaku juga ini bukan berarti saya yang paling baik di sini, bukan berarti saya yang paling paham tentang bagaimana sesuai dengan judul kita yaitu apa ya bagaimana coba Bu Haji mau pahala seperti haji umroh di bulan Ramadan jawabannya ya. Jadi ini sekedar sharing saja ya sepertinya untuk sesi kali ini dan mungkin nanti di akhir
nanti boleh ditanya-tanya tentang bagaimana keadaan berpuasa ataupun melaksanakan ibadah puasa sekaligus di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah umroh. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, izin sekali lagi, bukan maksud saya yang paling baik di tempat ini, bukan maksud kami yang paling pintar, paling pandai di sini ya. Hanya sekedar sharing saja, dan kebetulan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait hal ini. Ya. Pertama sekali, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bukan hanya bulannya saja, tapi bulan apa saja yang kita kerjakan ketika bulan Ramadan adalah sesuatu yang mulia. Ya, kalau dikatakan kita membacakan Alif Lam Mim itu berpahala menjadi 10. Kalau dalam di bulan puasa, di bulan yang lainnya kita membaca Al-Quran itu dihitung satu hurufnya menjadi satu, maka untuk seluruh bacaannya ketika di bulan Ramadan dilipat gandakan seluruh pahalanya. Ya, dan ingat Bapak Ibu, tidak hanya dalam kebaikan yang dilipat gandakan, ya, tapi keburukannya juga dilipat gandakan dosanya. Itu perlu diingat, digarisbawahi, karena orang biasanya baik di kalangan kami khususnya yang muda-muda ini ya, menyampaikan nggak apa-apa berbuat dosa di bulan Ramadan, nanti kita tinggal kasih saja takjil ke orang-orang lain. Bukankah kita ngasih takjil ke orang lain sama saja pahalanya nanti seperti kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu? Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai berpikir seperti itu ya, karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu amalan mana yang nanti sekiranya membawa kita, menjerumuskan kita justru ke dalam nerakanya Allah itu, dan kita tidak pernah tahu juga amalan mana yang sekiranya membawakan kita kepada surganya Allah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, hari ini sudah masuk ke hari ke-9 ya. Di Indonesia 9 juga atau sudah masuk 10 ini? 9, Tat. Sama Apa ada yang Ustaz. sudah masuk ke hari ke-15 ini? Terlalu cepat 15 Ustaz. Biasanya di Indonesia kan agak beda ini Ramadannya ya toh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Imam Haddad ya, Imam Haddad yang punya Rotib Haddad ya, pernah berkata, jadikan 11 bulanmu itu, dan di bulan pertama itu, salah satu dari satu tahun itu kalendernya ada 12 bulan Bapak Ibu. Kita tahu dalam satu tahun ada 12 bulan ya. Jadikan di 11 bulan itu kamu fokus untuk dirimu mungkin. Kamu fokus untuk mencari dunia, tapi khususkan di bulan Ramadan. 1 bulan dari 12 bulan itu, yaitu bulan Ramadan, khususkan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW hadisnya sahih ini, hadis qudsi menyebutkan kullu amalin ibni Adam lahu illa som fa inna som li wa ana ajzi. Sesungguhnya ibadah apapun yang dikerjakan oleh Ibnu Adam, pekerjaan apapun yang disampaikan oleh Ibnu Adam, dikerjakan, kita kerjakan, maka itu pahalanya untuk mereka. Berbeda dengan puasa, sesungguhnya puasa untukku, kata Allah. Ya, puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memperhitungkannya untuk pahalanya. Jadi, kalaulah seandainya kita bersedekah, maka hitungannya untuk kita pribadi. Kalaulah kita sholat, tahajud mungkin, sholat rawatib mungkin, ataupun sholat yang lainnya, maka pahalanya untuk kita. Tapi berbeda dengan Ramadan. Ya, Ramadan itu hitungannya antara kita dengan Allah. Maka mulai dari 10 awal Ramadan, hitungannya ulama membagikan tiga hitungan. 10 pertama, 10 pertengahan, dan 10 di akhirnya. Nah, 10 di awal itu sudah kita hampir selesai kita lewati Bapak Ibu. Ya, hampir kita lewati. Dan 10 akan memasuki 10 pertengahannya. Beberapa ulama berpendapat awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru aidkan minan nar, begitu disebutkan ya. Pertamanya, awalnya di sana terdapat rahmatnya Allah, dan di tengahnya 10 di tengahnya berartikan ampunan dari Allah, dan di akhirnya penghapusan ataupun aidkun minan nar, diselamatkannya dari api neraka. Ya, 10 awal kita sudah hampir melewatinya Bapak Ibu. Ya, 10 awal kita sudah hampir melewatinya. Maka saran kami biasanya ketika sedang di Kairo sana, di Mesir sana, di Al-Azhar khususnya, maka
orang-orang di sana biasanya berlomba-lomba untuk memberikan makanan, ya, walaupun ditimpa dengan keadaan ekonomi yang kurang baik, walaupun ditimpa dengan keadaan yang jauh mungkin lebih baik daripada kita sekarang ini, mereka tidak lebih baik daripada kita, Bapak Ibu, ya. Karena masalah ekonomi dan lainnya, tapi mereka tetap setiap tahunnya tidak ada yang bisa mengalahkan. Boleh dicari di Google ataupun di tempat yang lainnya, YouTube ataupun mungkin yang lainnya, tulis saja di situ Maidatur Rahman, ya, hidangan Tuhan Mesir, tulis saja begitu. Maka ketika hampir berbuka puasa, meja-meja dihempaskan, ya, meja-meja dihidangkan, kursi-kursi dihidangkan, ya, kursi-kursi disiapkan, meja-meja disiapkan, makanan disiapkan semuanya, bukan hanya makan roti. Mungkin kalau di sini sudah lihat mungkin postingan-postingan sahabat-sahabatnya, mungkin saudara-saudaranya mungkin yang melaksanakan ibadah umroh, ketika pelaksanaan ibadah umroh di bulan Ramadan ini sudah ada tentengan-tentengan itu, ya, ada yang sadar itu, ada yang lihat itu tentengan ketika pelaksanaan ibadah umroh di bulan Ramadan ini, semacam takjilnya ataupun buka puasanya di Masjidil Haram. Maka di Mesir sana, Bapak Ibu, orang-orang berlomba-lomba, orang-orang berebutan untuk memberikan makanan ke orang-orang yang berpuasa. Ya, makanya Bapak Ibu, ketika Ramadan ini, ya, di rahmatnya Allah ini, seperti yang kami sampaikan tadi sebelumnya, 10 pertamanya adalah rahmat, 10 keduanya pertengahannya adalah pengampunan, dan yang terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. 10 pertama hampir saja kita lewati, Bapak Ibu. Ya, 10 pertama hampir saja selesai ini. Bukankah rahmat yang kita cari dari Allah itu? Ya, bukankah kasih sayangnya Allah? Rahmat itu berarti kasih sayang. Layaknya kalau disebutkan dalam kalimat itu, kasih sayang seorang ibu seluas samudra. Ya, seorang ibu saja tidak tega kalau anaknya tidak makan satu hari. Betul apa tidak ini? Ibu-ibu Betul. khususnya, betul? Bagaimana dengan Betul. Tuhan? Bagaimana dengan Allah? Bagaimana sekiranya Tuhan semesta alam pasti akan memikirkan umatnya yang kalau seandainya dia sudah cinta kepada kita, ya, kita saja kalau sudah cinta kepada seseorang semuanya dihabiskan, ya, harta dihabiskan, ya, apapun waktu dihabiskan, beli ini katanya, beli itu dihabiskan, iya silahkan beli, yang penting kamu senang. Begitu juga dengan Allah. Kalau rahmatnya di 10 pertama ini, mumpung masih ada 1 hari atau 2 hari lagi ini hitungannya, ya, 1 hari kalau hitungan secara malamnya, karena nanti malam sudah masuk ke 10, ya, buatlah 2 hari ini hitungannya. Jadi silahkan dimaksimalkan 10 pertama ini. Bagi saya khususnya, saya sangat sayang sekali, cinta sekali dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena bagi saya yang kurang layak untuk disayangi ini, ya, dengan aib yang sebanyak-banyak ini, ibadah tidak seberapa, sholat malam tidak seberapa, puasa tidak seberapa, harta yang nggak punya, ya, sedikit sekali untuk disedekahkan, menyenangkan orang justru lebih banyak menjadikan orang benci kepada kita, ya, bahan gibahan justru kita ini, ya, aibnya banyak, sayap-sayapnya sering patah, hatinya sering patah, dikecewakan oleh makhluk, berharap kepada makhluk. Maka 10 bulan awal Ramadan ini, maka silahkan, ya, banyak datang kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan keadaan tunduk, dengan keadaan khusyuk, kudu seperti seorangnya hamba, ya, berlutut, terseok-seok datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah 11 bulan sebelumnya kita sudah bersiap-siap, sudah sibuk dengan kehidupan duniawi? Maka jangan sampai di 1 bulan yang khusus ini, di bulan Ramadan ini, kita fokus hanya untuk dunia lagi, ya. Tapi beberapa ulama menyebutkan, kalaulah kami tidak ada perbedaan di antara 11 bulan dan 1 bulan Ramadan itu, bagi kami semuanya sama. Ini khusus untuk orang-orang soleh, Bapak Ibu. Orang-orang soleh tidak memikirkan dunianya, Allah yang mempersiapkan dunianya mereka. Bagi kita, kalau kita di mana tempatnya, kalau sekiranya kita bisa diposisikan, maka kita akan menyiapkan dunia itu 11 bulannya, dan itulah yang kita disebutkan sebelumnya itu, menyiapkan 11 bulan itu, dan sebulan khusus untuk Ramadan itu beribadah. Nauzubillah kalau seandainya masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi, lupa akan apa saja fadilah ke puasa Ramadan saat ini, ya. Tapi bukan berarti saat ini yang merasa dirinya untuk sholat terawih, mungkin karena terawih hanya ada di bulan Ramadan, mengaku-ngaku dirinya paling baik. Mungkin ada satpam komplek, ya, komplek di sana, ataupun berdagang sampai malam, ataupun mungkin lagi ngojek, ya, izin Bapak Ibu, mungkin masih ada yang berdagang sekarang, atau suaminya sedang
bertugas di pertambangan ataupun di lainnya, dia tidak pulang. Jadi menganggap dirinya, kamu udah 1 tahun ini cuma 1 bulan bulan Ramadan, nggak dibaguskan, nggak disiapkan dengan baik untuk beribadah di bulan ini. Justru sibuk dengan pekerjaan, bukan begitu Bapak Ibu. Ya justru jangan sampai diri ini merasa paling baik karena Ramadan ini biasanya banyak sekali. Begitu juga dengan umroh Bapak Ibu ya. Eh, Potensi untuk riaknya besar sekali. Ketika sudah makan, lalu berangkat ke masjid untuk terawih, maka ketika keluar dari komplek itu, keluar dari area masjid itu, melihat orang-orang yang sekiranya masih, ini orang ini nggak sholat, ini masih berdagang, rugi sekali orang ini, ya, aneh sekali orang ini udah bulan Ramadan tapi tidak pernah ikut terawih, ya, bisa jadi Bapak Ibu, ya, itu yang menjadi rezeki dia selama ini dari 11 bulan yang kita lihat itu. Mungkin kita sudah berusaha di 11 bulan pertama itu di tiap tahun ini. Allah sudah memberikan kecukupan di 11 bulan itu, dan Allah memberikan peluangan kita untuk beribadah di 1 bulannya itu. Maka bisa jadi dibalikkan oleh Allah keadaan orang ini. Dia rezekinya diberikan di bulan Ramadan, dan justru dia beribadahnya di 11 bulan yang pertama itu. 11 bulan sisanya selain bulan Ramadan itu. Makanya jangan sampai pernah terpikirkan merasa diri paling baik di bulan Ramadan ini. Justru disinilah tempatnya kita bermuhasabah, ya, menjadi orang yang baik mungkin, ya, merasa diri ini tidak layak untuk disayangi oleh Allah, yang sekiranya rahmat Allah itu tidak bisa digapai karena dosa-dosa kita terlalu banyak, maka di 10 awal inilah tempatnya Allah mengobralnya, ya, Allah bagi cuma-cuma ini untuk masalah rahmatnya Allah ini. Bukankah kasih sayangnya yang kita cari saat ini? Bukankah cintanya Allah yang kita cari saat ini? Kenapa demikian Bapak Ibu? Ya karena pada saat hari hisab nanti, Allah akan mengumpulkan orang-orang, maka terlihat di sana wajah-wajah yang bersinar. Ditanya oleh para sahabat, siapa itu ya Rasulullah yang bersinar wajah-wajahnya? Yang ilmunya banyakkah? Yang pahalanya banyakkah? Yang sedekahnya banyakkah? Ataukah yang lainnya? Maka Rasulullah menyebutkan pada saat itu, di dalam Al-Quran juga disebutkan, mereka lah yang mendapatkan rahmat Allah, mereka yang mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau seandainya rahmat sudah didapatkan, maka apa yang bisa melawannya? Apa yang bisa menghalanginya? Rahmat Allah ini bukan main-main Bapak Ibu, ya, ibaratnya kuncinya, kunci pintu rumahnya, ya. Kalau seandainya rahmat sudah didapatkan, maka semua dunia akan baik-baik saja, tidak peduli siapa yang menghalanginya, pasti akan baik-baik saja, ya. Dan selanjutnya setelah rahmat didapatkan, maka 10 pertengahannya itu akan disebutkan sebagai ampunan. Banyak-banyak minta ampunan di 10 pertengahan ini, ya, banyak-banyak minta ampunan untuk dosa-dosa kita, aib-aib kita, ya, keadaan yang sebelumnya, 11 bulan sebelumnya mungkin kita pernah menyakiti seseorang, minta ampunan kepada Allah, ya, minta ampunan kepada Allah akan apa saja yang kita kerjakan, baik itu ampunan karena mungkin suami kita, ya, kurang perhatian, didapatkan perhatiannya kurang didapatkan oleh suami itu, ataupun anak dibentak-bentak sore hari pas mau takjil, buatkan teh dulu, Dok, buatkan dulu minuman ini, buatkan dulu mungkin sudah disiapkan seperti marjan ataupun yang lainnya, ya, sudah disiapkan, ternyata terlalu manis, airnya kurang, dimarah-marah, dimaki-maki anak tersebut. Ya, anak sekecil itu jangan sampai menjadi doanya ketika Ramadan justru menjadikan kita masuk ke dalam neraka Bapak Ibu. Ya, jangan sampai nanti ternyata di bulan Ramadan ini yang sekiranya saya baca sampai sekarang sudah 5 juz mungkin, saya sudah baca 20 juz mungkin, atau mungkin sudah khatam, ya, Al-Qur'annya di hari ke-9 ini, merasa paling baik tapi tidak paham bagaimana bermuamalah dengan sekelilingnya, merasa sudah cukup semuanya, saya sudah beribadah, tahajud jalan, sedekah saya kasihkan, sholat rawatib selama puasa jalan, yang lainnya saya kerjakan, tapi tidak sadar ternyata ada yang tersakiti dari umatnya Nabi Muhammad SAW dalam hal perkataan ataupun perbuatan yang tidak enak pada saat dia melaksanakan puasa. Ya, contohnya, misalkan ini, seperti yang tadi, takjil sedang disiapkan. Ini anak-anak main-main di dapur, yang nggak bantu ibunya, ataupun bapaknya pergi nggak pulang-pulang, takjil belum ada, ya, hanya ada air putih, maka syukuri saja, tidak perlu bersumpah serapah Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan, bukankah kalau kita tahu, ya, sering kami sampaikan sebelumnya,
Di sini mungkin sudah banyak sekali ini ya, ya jadi sebagai alumni mungkin sebelumnya pernah umroh di Siap Umroh Haji ataupun yang pernah umroh dengan travel yang lain mungkin karena ini saya lihat ada beberapa yang dari jamaah saya sebelumnya, jamaah kami sebelumnya. Jadi seperti yang kami sampaikan Bapak Ibu, seperti yang sering kami sampaikan, bukankah ibadah itu jika seandainya sulit sekali perjalanannya, maka pahalanya bukan hanya sebatas pahala itu saja. Pasti ada sesuatu yang di ujung sana yang menunggu kita. Ya, bukankah kalau seandainya lebih seperti umroh yang sering kami sampaikan. Kalau perjalanan ibadah umroh kita banyak rintangannya. Ini jalannya kok gini. Kok saya baru sampai Madinah, saya sampai Mekah baru kok sakit, kok langsung demam ini. Bukankah perjalanan itu nanti lebih hitungan hisapnya lebih berat daripada ibadah yang nyantai-nyantai saja? Ya, biasanya Bapak Ibu, kalau sesuatu itu berat, biasanya sesuatu itu banyak halangannya, maka pahalanya akan banyak sekali ini, ya. Bukan seperti mungkin hadiahnya bukan halo? Kamu lempar lagi kan Cek. Oke, baik. Mungkin hadiahnya bukan seperti yang kita harapkan. Mungkin bukan emas batangan di depan sana. Bukan Pajero ini, bukan mobil kulkas 2 pintu ya. Kalau seandainya ibadah kita terhalang oleh sesuatu yang berat sekali, ya tapi jangan sampai membatalkan puasa itu. Banyak-banyak berzikir saja. Banyak-banyak berdoa saja. Lebih-lebih di ini awalnya Ramadan. 10 awalnya Ramadan. Dan nanti menjadi 10 pertengahan Ramadan dan berakhir menjadi 10 akhirnya Ramadan. Di sana nanti ada penghapusan penyelamatan dari api neraka, pertengahannya pengampunan oleh Allah dan awalnya adalah rahmat. Itulah yang kita cari ya. Jadi kalau seandainya ada yang sakit hati ataupun yang lainnya, maka sebutkan ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, berikan rahmatmu. Sebut namaku ya Allah. Ya, mata yang kita pakai sekarang ini, ya mulut yang kita gunakan untuk berbicara ini, nanti apakah layak untuk melihat Allah? Nanti apakah layak untuk bertemu dengan Rasulullah? Nanti apakah layak untuk menyampaikan salam dari lidah yang sering menghina orang ini, dari lidah yang sering menggunjing, bergibah, ya bergibah khususnya, baik laki-laki ataupun perempuan yang menceritakan aib orang lain, ya apakah layak untuk menyampaikan salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah mata yang indah ini, mata yang diciptakan begitu indah ini, berwarna biru, mungkin hitam, ada yang coklat, ada yang abu-abu mungkin, tapi ketika itu Allah tidak mengizinkan untuk melihatnya, ya makanya ampunilah, mintalah ampunan di awal-awal ini, mintalah rahmatnya Allah di awal-awal ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Habib Umar Al-Hafiz, ya Habib Umar, beliau adalah salah satu ulama di Tarim, pernah menyampaikan amalan orang-orang yang mengerjakan puasa itu adalah amalan-amalan yang nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depannya. Ya, jadi sudah sejauh mana kita menyiapkan keadaan kita, sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah di bulan ini. Ya, walaupun sudah lewat ini 8-9 hari mungkin, maka siapkanlah diri kita kembali, banyak-banyak beristighfar kembali, sebagaimana para ulama biasanya. Salah satu ulama disebutkan Syekh Abdul Qadir, ditanyakan, ya Syekh, ya Syekh, katanya gitu, disampaikan, ditanya oleh para sahabat, orang-orang di sekelilingnya, ya Syekh, kapan itu Lailatul Qadar? Ya, ditanya kembali oleh Syekh itu. Kamu bertanya untuk Lailatul Qadar untuk kami atau untukmu? Begitu ditanyakan, dikembalikan pertanyaannya. Maka orang yang terkejut, memang ada begitu? Apakah berbeda Lailatul Qadarnya? Maka ketika itu disampaikan, kalau untuk kalian disampaikan ketika hari ini dari tanggal sekian sampai sekian, maka carilah Lailatul Qadar di hari-hari ini, di malam-malam ini. Maka untuk kami, dan bagaimana dengan kamu ya Syekh? Ditanya kembali begitu kepada Syekh Abdul Qadir ini, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya Lailatul Qadar sendiri? Maka ketika itu Syekh Abdul Qadir menjawabkan, bagi kami, kalau malam Lailatul Qadar itu bermula dari awal di mana bulan Ramadan bermula, maka Lailatul Qadar bagi kami sudah bermula di saat itu. Sampai di mana akhir Ramadan, maka itu sudah bermula dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itulah malam Lailatul Qadar kami. Ya, ini khususnya untuk orang-orang soleh, ulama-ulama kita,
ya ulama-ulama kita, orang-orang soleh, mereka adalah ahlullah, ya lingkungan-lingkungan Allah, tamu-tamunya Allah, orang-orang yang sekelilingnya Allah mendapatkan rahmat karunia-Nya Allah banyak sekali. Mereka tahu melihat diri kita ini bukan seperti melihat sebagaimana orang-orang biasa, tapi melihat kita ini dengan keadaan dengan mata hati yang terbuka, melihat keadaan dengan penuh dosa, hina, ya walaupun tidak maksum, tidak terhapus dosanya, tidak terbebas oleh dosa seperti para nabi, tapi mereka punya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kita sebagaimana seorang yang disayangi oleh Allah, sebagaimana seorang yang sekiranya tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini mungkin kita sudah mempersiapkan bulan Ramadan sedemikian rupa. Sebelumnya mungkin sudah disiapkan mukena terbaik, sudah dibeli dengan renda-rendanya yang paling baik. Ya, kain sarung untuk melaksanakan sholat tarawih sudah dicari, sudah dibeli mungkin, ataupun pecinya sudah dibeli, kain untuk melaksanakan tarawihnya sudah, kain kokonya sudah, ya sejadahnya sudah yang baru, tasbihnya sudah, ya. Tapi apakah hati kita sudah kita siapkan untuk bertemu dengan Allah di bulan Ramadan ini? Ya, tapi apakah kita sudah menyiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini? 11 bulan yang sudah kita lalui sebelumnya sampai ke bulan Ramadan ini. Ya, apakah kita datang dalam keadaan mendangakkan kepala kepada Allah Subhanahu wa taala? Masihkan dengan kesombongan kita? Masihkah dengan keangkuhan kita? Ya, maka sampai saat ini saran kami Bapak Ibu, mari sama-sama kita datang kepada Allah untuk terus datang dalam keadaan benar-benar terseok-seok, benar-benar dalam keadaan bersimpuh kepada Allah, mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan di 10 pertengahan nanti ampunan daripada dosa-dosa yang kita kerjakan di 11 bulan sebelumnya. Sudah sejauh mana kita menyiapkan itu? Ya, sudah sejauh mana kita menyiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, jangan sampai pernah, kalau bahasa anak sekarang itu gambling atau apa namanya, berjudi dengan Tuhan, ya, karena banyak saat ini orang-orang yang sekiranya ketika Ramadan saya akan baca Al-Waqiah, saya akan habiskan 1 juz ini, saya akan khatamkan Al-Quran ini, maka nanti ya Allah ketika sampai Ramadan aku akan memberikan yang terbaik untukmu ya Allah, maka diberikanlah rezeki yang melimpah. Mungkin istilahnya kalau bahasa berjudi dengan Tuhan, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan aku uang segini ya Allah, berikan rezekiku di bulan Ramadan ini begini, maka aku nanti akan mengeluarkan hajatku ini, maka aku akan bersujud kepadamu, bertahajud kepadamu, bersedekah kepadamu, maka Tuhan memberikannya dengan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, justru kebanyakan yang sering kami sampaikan, sering kami lihat, ya, kalau seandainya sudah menantang Tuhan, sudah bergambling ataupun berjudi dengan Tuhan, maka pada saat itu biasanya lupa akan apa janji kita yang sudah kita berikan sebelumnya, sudah kita sampaikan sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya, cepat-cepat diistighfarkan Bapak Ibu supaya kita tidak termasuk dari orang yang mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu yang kami hormati, bulan puasa di 2 kota suci, baik Madinah dan kota Mekah, adalah sesuatu yang istimewa, apalagi melaksanakan ibadah umroh. Ya, ibadah umroh mungkin ketika Bapak Ibu sudah pernah berumroh sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, ya di bulan-bulan di lain Ramadan, mungkin sudah pernah juga ada yang sudah pernah melaksanakan ibadah umroh dengan travel lain, mungkin dengan agensi-agensi lain untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Maka yang belum, mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, ya, yang merasakan bagaimana rasanya sahur di bulan Ramadan di 2 kota suci, baik Madinah dan kota Mekah. Ya, insya Allah di bulan depan, di tahun depan, insya Allah kita juga terpanggil menjadi bagian orang-orang yang dipanggil oleh Rasulullah SAW dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah umroh di 2 kota suci, baik kota Madinah dan kota Mekah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyebutkan, fa inna umrata fi Ramadan takdi hajatan anni, ya, takdi hajatan ma'i. Barang siapa yang melaksanakan ibadah umroh ketika
hari Ramadan, pada hari-hari puasa, maka nanti akan mendapatkan pahala seperti sebagaimana pahala haji. Tidak hanya berhaji, tapi seperti berhaji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Itulah yang dicari kalau saat ini. Kalau saat ini saudaranya mungkin orang-orang yang kita lihat ataupun di YouTube, di media sosial yang lainnya penuh sekali keadaan Baitullah ataupun Mekah saat ini, karena setiap orang Bapak Ibu mengamalkan apa yang sekiranya menjadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, orang-orang berlomba-lomba karena mungkin hartanya tidak bisa untuk membayar haji, ya, karena antrian yang panjang mungkin, karena waktu yang terbatas mungkin, nggak bisa nunggu saya ini dengan pekerjaan yang begini, saya tidak bisa menunggu dengan hal ini. Maka silahkan Bapak Ibu, sekiranya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, ya, kalau sekiranya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji karena waktu tunggu yang lama, Masya Allah sekali, ya. Kalau di tempat kami di Aceh sana, masa tunggunya sekitar 45 sampai 50 tahun, ya, 35 sampai 50 tahun. Saya kurang tahu ini kalau di Kalimantan Sangatta, Jakarta, kota-kota yang lainnya berapa tahun, ya. Lama sekali itu, belum sudah setoran ternyata sudah meninggal. Ya, maka saran kami silahkan dikumpulkan harta-hartanya itu untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Ya, setidaknya saya pernah melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Mungkin sudah pernah melaksanakan ibadah umroh dan haji di sini. Ya, enak sekali, nyaman sekali. Justru kalau ditanya, apakah kamu ingin tinggal di kota Madinah atau Mekah? Kota mana yang akan kamu pilih? Maka kebanyakan akan memilih kota Madinah. Tapi jika dibandingkan dengan Indonesia, kamu ingin tinggal di kota Mekah, Madinah, atau di Indonesia, maka kita akan menyebutkan di kota Mekah atau kota Madinah, ya, di antara keduanya, karena begitu indahnya, begitu tenangnya untuk beribadah di sini. Orang-orang yang mengerjakan ibadah umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala melaksanakan ibadah haji. Ya, kenapa demikian? Kok haji? Bukankah haji itu susah, Ustaz? Bukankah haji itu terbatas oleh waktu? Itulah kenapa ibadahnya dihadiahkan dengan haji, karena keadaannya, ya, bisa dicek di media sosial, ramai sekali, penuh sekali. Di pelataran Ka'bah tidak pernah itu ada namanya sepi. Bahkan kalau untuk menyentuh Ka'bah itu mungkin kalau di bulan-bulan sebelumnya itu enak sekali, ya, sunyi sekali. Ya, maka pada saat ini untuk pelaksanaan menyentuh Ka'bah itu harus cari-cari waktu yang benar-benar sepi. Mungkin di siang hari setelah sholat zuhur, dan itu juga biasanya sudah ramai sekali. Ya, karena penuhnya keadaan ini, orang-orang berlomba untuk mencari pahala haji tadi. Ya, karena mungkin dalam 11 bulan itu, 1 tahun itu tidak bisa cuti untuk mengambil haji, ataupun tidak mampu untuk membayar haji masa tunggu yang begitu lama, ataupun uangnya yang banyak sekali. Maka mereka menyempatkan untuk beribadah di bulan Ramadan demi untuk mendapatkan pahala ibadah haji itu sendiri. Nah, di bulan Ramadan ini Bapak Ibu bukan hanya melaksanakan ibadah umroh saja. Ada beberapa amalan yang sekiranya mendapatkan pahala yang berpahalakan ibadah haji, yaitu salah satunya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar setelah melaksanakan sholat 5 waktu, terus melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, terus berbakti kepada orang tua, dan khususnya menghadiri majelis ilmu juga termasuk menjadi pahala yang sekiranya berpahalakan ibadah haji. Ya, mudah-mudahan baik itu yang sekarang di Jakarta, baik itu yang sekarang yang ada di Sangatta, mungkin mudah-mudahan dari kota suci ini, dari kota Mekah ini, yang mudah-mudahan kita bisa terpanggil ke sini untuk datang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, melaksanakan sholat tarawih di pelataran Ka'bah, ya, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, bersedekah di Masjidil Haram, bersedekah di Masjidil Nabawi, ya, begitu ribu-ribuan pahala yang sekiranya menjadi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu, ambil kesempatan selagi masih ada Ramadan ini. Ya, kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah tahu keadaan yang sekiranya membawakan kita
kita kepada kebaikan. Kita tidak pernah tahu keadaan yang sekiranya membawakan kita kepada keburukan. Maka selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada wadahnya untuk melaksanakan ibadah umroh, selagi masih ada kesempatan untuk melaksanakan sedekah ataupun membaca Al-Quran, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka silahkan Bapak Ibu digunakan waktunya untuk semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah umroh ini. Masya Allah sekali ini. Izin para ustadz, ya, beberapa teman saya, ustadz-ustadz yang sekiranya menjadi guru kami, ya, izin sekali lagi kami sampaikan ini beberapa bukan maksud kami yang paling baik di sini, ya. Guru-guru saya ada beberapa yang masuk ke sini, Bapak Ibu, izin sekali lagi, banyak sekali ini. Ustadz-ustadz kami, guru-guru kami beberapa hadir di Zoom ini. Ya, izin para ustadz kami sampaikan tentang hal ini, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, di dua kota suci ini Bapak Ibu menyimpan banyak sekali keindahan yang sekiranya tidak bisa disampaikan oleh kata-kata, ya. Kalaulah ditanya ke para jamaah yang sudah pernah datang dari dari Indonesia menuju Mekah dan Madinah, maka kebanyakan akan ingin kembali ke sini, ya. Kebanyakan akan kembali ke kota Mekah dan kota Madinah. Kenapa? Karena indahnya beribadah di sini. Ada daya tarik sendiri, bukan karena gedungnya yang indah, tapi ada magnet, ya. Kalau di luar dulu, kalau kita sudah melihat di bawah alam sadar kita, sebelum kita diturunkan ke bumi ini, kita sudah melihat Baitul Ma'mur yang itu disebutkan di dalam Al-Quran. Sumpahnya Allah di dalam Al-Quran, disebutkannya Allah dalam Al-Quran, wal Baitul Ma'mur, demi rumah yang ramai itu, sudah kita lihat dulu ketika kita sebelum diturunkan ke bumi ini, dilahirkan di bumi ini. Itulah menjadi penyebab kenapa biasanya ulama berpendapat begitu, ya. Kenapa biasanya orang-orang ketika melihat Ka'bah itu menangis, karena kita sudah pernah melihat itu sebelumnya, ya. Baitul Ma'mur itu ada di atas sana Bapak Ibu, ya. Jadi ketika melihat Ka'bah biasanya kita menangis. Kenapa demikian? Karena rasa rindu itu ternyata tersalurkan ketika kita sampai melihat Ka'bah, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mudah-mudahan kalaulah bukan di Ramadan tahun ini kita merasakan beribadah umroh, ya, di dua kota suci, baik kota Madinah dan kota Mekah, maka silahkan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita disebutkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk datang berziarah ke kota Madinah dan kota Mekah di puasa tahun depan insya Allah. Ataupun bukan, mungkin tidak diizinkan oleh Allah. Mungkin sekarang ini Allah merasa kita belum pantas, merasa kita tidak layak untuk datang ke sini, ya. Merasa diri ini kurang sekali untuk datang ke dua kota suci, baik itu Madinah dan kota Mekah. Maka mudah-mudahan bisa saja Allah panggil kita bukan untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala hajinya itu. Justru Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji langsung di kota Mekah ini, di tahun ini ataupun di tahun-tahun selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, ketika pelaksanaan ibadah umroh di bulan Ramadan tidak seperti keadaan-keadaan sebelumnya. Ya, kenapa? Karena terkadang di bulan Ramadan ini salah satunya ramai sekali keadaannya. Jadi banyak hal yang sekiranya menambahkan keadaan itu berpengaruh kepada potensi pahala yang kita dapatkan. Yang pertama, misal kalau seandainya di bulan-bulan biasa kita melaksanakan ibadah umroh itu nyantai saja, mungkin saling berdimpitan, saling senggol-senggolan, maka pada saat ini di hari-hari ibadah umroh ini yang di bulan Ramadan ini bisa dilihat di media sosial manapun, ya, ramai sekali. Justru terkadang pelaksanaan tawafnya saja menghabiskan waktu 4 jam, ya, bisa saja 3 jam, karena memang tidak bergerak di situ. 2 jam untuk tawaf saja Bapak Ibu. Dan untuk mengambil mikot saja biasanya menghabiskan, kalau waktu yang biasanya kita habiskan untuk mengambil mikot, mengambil taksi dari depan hotel, ya, yang sudah pernah mungkin sudah tahu bagaimana sensasinya mengambil mikot dengan taksi dari hotel menuju Tan'im, habiskan waktu itu menghabiskan waktu sekitar 1 jam, ya. Maka ketika bulan Ramadan
Ramadan pengambilan mikot, itu banyak sekali. Tawafnya 2 jam juga, 3 jam justru kebanyakan terkadang ya, karena penuhnya pelataran Ka'bah. Dan untuk sa'inya sama juga sekitar 2 jam. Dan kalau pelaksanaan ibadah umroh di bulan-bulan biasa kita melaksanakan di sana sekitar 4 jam dan 5 jam sudah selesai semua rentetan ibadah umroh. Maka ketika Ramadan ini rentetan ibadah umrohnya menghabiskan waktu sekitar 6 jam ya, karena kebanyakan juga hotel-hotel di sekitaran Masjidil Haram baik Makkah dan Madinah itu full. Jadi banyak yang mengambil hotel-hotel yang ada di luar Masjidil Haram ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ibadah umroh adalah ibadah yang sekiranya dikerjakan oleh orang-orang yang harus dalam keadaan khusus ya, orang-orang dengan tempat yang khusus, orang-orang yang meluangkan waktunya, orang-orang yang sekiranya menyisihkan hartanya ya. Karena kalaupun sebagus apapun kita, sekaya apapun kita, kalau seandainya diri ini menciptakan, meletakkan, membangun Ka'bah mungkin di Jakarta, di Sangatta mungkin seindah apapun ya, tetapi kalau seandainya tempat itu bukan di tempat yang sekiranya Allah perintahkan untuk melaksanakan ibadah umroh, maka pahalanya tidak akan pernah sama dengan pahala yang kita bacakan di sekitaran Ka'bah nanti. Kalau kita bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar di putaran Ka'bah, maka pahalanya berbeda ketika kita sampaikan di tempat manasik kita, baik itu kita bangun dengan seindah mungkin, sepersis mungkin, secakep ataupun secantik mungkin, menyerupai Ka'bah yang sekarang di Baitullah, maka itu ibadahnya tidak sama pahalanya ya. Karena itu menjadi hak kekhususan Allah memberikan pahala itu seindah itu kepada orang-orang yang bertawaf di sana. Ada 160 rahmat yang diturun, 140 rahmat ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya di putaran Ka'bah ini, di sekelilingan Baitullah ini. 20 rahmat untuk orang-orang yang melihat Ka'bah dan 40 rahmat untuk orang-orang yang bertawaf ya, untuk orang-orang yang sholat di depan Ka'bah, dan 60 rahmat untuk orang-orang yang bertawaf di sekelilingan Ka'bah ya. Bapak Ibu yang kami hormati ya, izin sekali lagi ini kami sampaikan, kalaulah seandainya tidak bisa untuk berhaji ya, baik tahun ini, tahun depan ataupun tahun-tahun selanjutnya, maka silahkan sisihkan hartanya, baik itu sedikit demi sedikit mungkin, untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Karena berbeda sekali ya, mungkin di sini sudah banyak yang melaksanakan ibadah umroh, sudah banyak yang melaksanakan ibadah umroh sering setiap bulannya, mungkin bulan kemarin baru kembali ke sini untuk melaksanakan ibadah umroh, mungkin saat ini mungkin sedang melaksanakan ibadah umroh juga. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk melaksanakan. Saran kami, kalau seandainya tidak bisa, waktu terbatas, uang terlalu ada uangnya, tapi tidak bisa mengikuti rentetan haji, karena siapa yang bisa menjamin untuk bisa hidup esok hari, ya toh. Jadi sekiranya kalau mau beribadah, silahkan beribadah pada bulan Ramadan, khususnya pelaksanaan ibadah umroh, ya. Karena silahkan mencari sensasinya di sini. Bedakan dengan berumroh di bulan-bulan sebelumnya. Lalu bedakan berumroh dengan bulan-bulan yang mungkin sudah pernah berlalu di Januari, Februari, dan di 11 bulan yang sebelumnya kami sebutkan mungkin sudah pernah beribadah. Maka rasakan ibadah umroh yang setelahnya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ingatkan, di Ramadan ini, di 10 awal Ramadan ini adalah rahmatnya Allah, tebarannya rahmatnya, sebaran rahmatnya Allah, ya, diobral rahmatnya Allah di 10 awal Ramadan, dan di 10 pertengahan yang nanti akan kita masuki ada itu pengampunan, dan di akhirnya adalah idkum minan nar, ya, adalah al-idkum minan nar, diselamatkannya dari api neraka, ya. Dari selagi masih ada pengobralan ataupun disebarkannya secara gratis, cuma-cuma ini dibagikannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, silahkan minta ampunan, minta rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian umatnya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan ampunan di 10 pertengahan yang akan datang nanti.
ya. Datanglah kepada Allah dalam keadaan benar-benar terjatuh, bersimpuh, berlutut di sana, ya, bersujud di sana, seakan-akan diri ini berlumuran dosa semuanya. Ya, mata yang kita sudah lihat dari 11 bulan ini, ya, 11 bulan ini, mulut yang kita gunakan ini, minta ampunan di sana semuanya, ya. Mintalah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu rahmatnya, ampunannya, dan diselamatkan dari api neraka. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, karena waktunya juga, ya, karena di sini waktu sahur, mau masuk ke sahur di Kota Mekah. Jadi mungkin nanti kita akan bertemu di lain kesempatan lagi. Mohon maaf sekali lagi kalau seandainya penyampaiannya ada yang kurang, ya, para asatis, para ustadz dan ustazah yang sekiranya hadir, izin, ya, Bapak Ibu, dan para asatis, ustadz dan ustazah yang hadir, izin kami sampaikan kalau sekiranya menjadi sesuatu ada yang salah, sesuatu yang kurang dari penyampaian kami, silahkan sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi Bapak Ibu ataupun para asatis yang hadir di sini, menjadi koreksian bagi kami juga selaku penuntut ilmu. Ya, apa yang kami sampaikan ini hanya apa yang kami dapatkan sebelumnya, apa yang sekiranya kami dapatkan dari buku-buku yang kami baca, dari apa pengalaman kami. Jadi silahkan kami mohon koreksiannya kalau seandainya apa yang kami sampaikan ada salah. Dan jika ada sesuatu kebaikan, maka silahkan untuk disampaikan kembali, maka silahkan untuk diamalkan. Kalau ada kebaikan, silahkan disebarkan kepada yang lainnya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Haji. Bagaimana Ibu Haji selanjutnya? Siap. Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih banyak atas ilmu yang Ustadz berikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ustadz sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan kita bisa mengamalkan pada bulan Ramadan ini amalan-amalan apa saja yang beliau sampaikan. Baik Bapak Ibu, tadi Ustadz menyampaikan 10 hari pertama, 10 Ramadan yang pertama itu mendapatkan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan ibadah suci Ramadan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah kita masuk jannahnya Allah. Dan 10 Ramadan pertengahan Allah akan memberikan maghfirah, ampunan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa kita, baik dosa yang nampak maupun yang tersembunyi, dosa dari akil balik hingga hari ini yang kita lakukan. Dan semoga di Ramadan ke-10 terakhir kita semua diselamatkan dari api neraka karena amalan-amalan ibadah kita yang tidak seberapa ini. Baik Ustadz, ini di sesi terakhir Ibu Haja Laila akan memberikan hadiah untuk 2 orang yang hadir Zoom pada kali ini. Saya minta Ustadz memberikan pertanyaan. Jadi nanti 2 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz, beliau yang berhak mendapatkan hadiah. Silakan Ustadz. Baik. Jadi ini sesi pertanyaan, Bu Haji. Saya kasih pertanyaan atau bagaimana? Pertanyaan. Oh ya maaf, hadiahnya berupa porsi umroh senilai 500.000. Dan ini tidak berlaku untuk tim CR. Silakan Ustadz, kasih pertanyaan. Baik. Yang bisa silakan angkat tangan, diaktifkan kamera dan mikrofonnya. Silakan, monggo. Baik Bu Haji. Bu Haji nanti yang lihat siapa yang duluan raise hand aja. Raise hand. Iya, ada raise hand nanti. Oh, ya, Tantan. Tolong dibantu ya siapa yang duluan. Tar. Baik. Sudah ini? Silakan Ustadz. Baik. Baik, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, apa yang diberikan Allah di dalam Ramadan terbagi menjadi 3 bagian. 10 pertama, 10 pertengahan, dan 10 terakhir. Nah, di bagian di manakah Allah memberikan ampunan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya? Silahkan. Nah, silahkan Ibu.
Banyak sekali nih, 39 Resen. orang Yang angkat tangan. resen duluan, Angkat tangan. yang resen. Bareng semuanya. Apa ini? Yang resen Bu Haji. Gimana? Aduh, Kirim alamat aja semua, nanti dikirim ya. Balela. Ibu Rizky Usmawati. Allahu Akbar. Iya, tadi Mbak Rizky duluan tuh. Iya, yang pertama tadi. Silakan Ayo dijawab tuh Mbak Mbak Rizky, Rizky. silakan. Assalamualaikum yang kedua Ustadz. Baik. Benar. Benar. Masya Allah, Banyak. selamat kepada Mbak Rizky yang telah mendapatkan hadiah porsi umrohnya. Baik. Selanjutnya untuk ini lanjut pertanyaan kedua, gua aja. Oke, Ya. gimana? Silakan Ustadz, pertanyaan kedua. Ketika bulan Ramadan, yang mana bulan yang sekiranya ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, ya pada saat ini, karena pada saat itu di bulan di mana kita bertemu dengan Allah, maka apa yang sekiranya kita siapkan untuk bertemu dengan Allah itu? Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan yang Agus. angkat tangan ini ya. Itu Pak Agus. Pak Agus Sutopo. Agus, silakan Pak Agus. Bagus. Minta Ini jam- pengampunan. Hah? Yang utama Apa? yang minta pengampunan. Bukan. Pertanyaannya saya ulangi ya, Pak ya. Izin Bapak. Pertanyaannya ketika memasuki bulan Ramadan, apa yang sekiranya kita perlu siapkan untuk sampai menghadapi bulan Ramadan itu? Ya. Takjil kah? Gorengan kah? Mukena kah? Atau apa ini yang perlu disiapkan? Minta ampun kepada kedua orang tua terutama dan semua sahabat, sanak kerabat. Minta pengampunan supaya kita ringan untuk memasuki bulan Ramadan. Benar. Kurang tepat sebenarnya ya, karena tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu aja, karena sama saja meminta ampunan dan mempersiapkan hati, lebih tepatnya ya, mempersiapkan hati agar bertemu dengan Allah, karena kita di dalam 11 bulan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, nggak apa-apa. Selamat Bapak Agus telah mendapatkan hadiah porsi umroh. Nanti untuk Mbak Rizky sama Pak Agus silakan mengirimkan foto KTP dan KK nggih, biar kami urus untuk membuka porsi umrohnya. Selamat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Bapak Ibu segera bisa ke Baitullah lagi. Amin. Dan pastinya semangat untuk menabungnya. Amin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ustadz Fahri, terima kasih. Bu Haja, terima kasih. Kita tutup ya. Sama-sama, Mbak. Masya Allah, lupa bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kangen ya, mohon maaf lahir batin semua ya Bapak dan Ibu. Masya Allah. Sama-sama. Terima kasih untuk admin Siap Umroh, untuk medianya. Kita pagi ini dapat kajian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, Terima Masya Allah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, Ustadz. Baik, insya Allah. Amin, amin. Sampai jumpa juga. Izin Ada, saya tutup, Bapak Ibu. ada yang mau Ya. kirim salam tuh sama Ustadz Fahri, mumpung ada orangnya tuh. Oh, iya. Siapa ini? Siapa ini? Penggemarnya yang nitip Hotel. salam. Kira-kira boleh ada pertanyaan nggak ya? Banyak penggemarnya Ustadz nih. Ayo, yang mau kirim salam. Iya. Ada yang nitip Ada salam yang ini, bertanya Ustadz. tadi. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip Ada ya? doa Pak Ustadz. Sehat. Titip doa Pak Ustadz. Semoga bisa Saya kesana kirim lagi salam kembali. Amin, Amin. amin. Daftar Amin.
sana ya daftar sekarang Ustaz. untuk Syawal nanti ada potongan, Ibu ini. Silakan. Kalau sekarang ada potongan, tapi setelah Zoom-nya mati sudah nggak berlaku bonusnya. Oh iya, insya Allah yang mau umroh Syawal masih ada seat. Nanti bareng Ustadz Fahri tuh. Ya. Wih, mantap. Ustadz, bulan 7 masih di Tanah Suci kah? Insya Allah kita lihat dulu nanti Bu Haja. Wah, mantap. Apa Iya. Bu Haji mau booking beliau? Iya, kalau bisa saya booking Tat ya. Kami udah janjian soalnya. Waktu itu. Baik, Insya Allah. Aduh. Baik, kita tutup ya Bapak Ibu, izin ini karena waktu Saudi siap. waktu masuk jam 3, kita mau sahur 3 ini. Izin Ya. Bapak Ibu. Selamat Terima sahur kasih, Ustadz. Selamat Sampai sahur. ketemu lagi Selamat di di sana, Pak kesempatan Ustadz. lainnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya ke depannya. Amin. Dan kalaupun Amin. ada yang salah Amin. karena keterbatasan ilmu kami, ya karena keburukan itu datangnya dari kami, maka mudah-mudahan diampuni oleh Allah apa yang kami sampaikan menjadi kebaikan ini justru menjadi pahala nanti di yaumul hisab nanti. Amin. Amin ya rabbal Allahumma amin. alamin. Baik, itu saja Bapak Ibu, izin kami pamit ya, izin sekali lagi Ibu Mbak Ustadz Asatid, para Asatid, izin sekali lagi ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Tutup sahur ya. Ustadz. Terima kasih.